Selamat pagi. Untuk perkuliahan kedua ini kita akan mempelajari tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan juga pekerjaan kefarmasian. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ini terkait dengan tenaga kesehatan yang ada dan diakui oleh negara kita Republik Indonesia. Outline-nya ada definisi, kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan serta persyaratan pembuatan STR-TTK atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian. Untuk definisinya, tenaga kesehatan adalah seseorang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. Dia harus punya apa? Pengetahuan, keterampilan, dan harus menyelesaikan pendidikannya di bidang kesehatan. Serta nantinya dia juga akan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya-upaya kesehatan seperti pencegahan, seperti pengobatan, rehabilitatif, dan lain sebagainya. Nah, tenaga kesehatan ini punya yang namanya asisten tenaga kesehatan, yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan juga keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang pendidikan atau lulus diploma 3. Ini dua definisi dari tenaga kesehatan dan juga asisten tenaga kesehatan. Kemudian, tenaga kesehatan tadi memiliki yang namanya kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalitas, dan dapat menjalankan praktek dalam bidang kesehatan pastinya. Kompetensi ini itu harus diuji, harus lolos uji. Nah, uji kompetensi itu apa? Dia adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Setelah lulus uji kompetensi, maka akan diberikan yang namanya sertifikat kompetensi, yaitu surat tanda pengakuan terhadap kompetensi dari tenaga kesehatan agar dapat menjalankan prakteknya di seluruh Indonesia. Jadi harus lulus uji kompetensi baru nanti dapat surat pengakuan yang namanya sertifikat kompetensi. Ya, tolong dipahami oleh seluruh mahasiswa. Ini contoh STR-TTK di tahun 2016. Jadi setelah mahasiswa nantinya mengikuti ujian kompetensi di semester akhir, setelah lulus ujian kompetensinya akan diberikan yang namanya surat sertifikat kompetensi. Seperti ini bentuknya ya. Nanti kalian akan dapatkan juga. Kemudian definisi dari sertifikat profesi. Jadi tadi ada sertifikat kompetensi, ada juga sertifikat profesi, yaitu surat tanda pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, entah profesi dokter, profesi apoteker, kemudian ada juga profesi keperawatan dan lain sebagainya. Ada lagi nih di dalam bidang kesehatan yang istilahnya registrasi. Apa sih yang disebut dengan registrasi? Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, di mana tenaga kesehatan tersebut mempunyai kualifikasi dan mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan profesi. Ya, ini yang disebut dengan registrasi. Oke. Kemudian ini contoh dari surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian dari daerah Kota Semarang, ya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Seperti ini yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Artinya adalah surat tanda registrasi, yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Kalau di Bandung sendiri dikeluarkan oleh DPMP TSP. Ya.
Nanti kalian cari sendiri apa itu DPM PTSP. Jadi sekarang sudah sistemnya satu pintu. Tetap memasukkan formulir semua persyaratan ke dinas kesehatan, tapi nanti dari dinas kesehatan akan memberikan yang namanya surat keterangan bahwa persyaratannya sudah lengkap, sehingga harus diupload ke sistem online milik dinas DPM PSTP. Oke, nanti kalian cari sendiri apa itu ya. Kemudian ada juga nih yang namanya surat izin praktek. Jadi kalau nanti habis lulus kompetensi dapat Serkom kan, sertifikat kompetensi. Terus nanti kalian juga dapat STRTTK, ya enggak? STRTTK itu tanda registrasi untuk dapat bekerja di suatu pelayanan kefarmasian. Nanti kalau ingin bekerja di rumah sakit, di klinik kesehatan, kemudian di apotek, maka harus memiliki yang namanya surat izin praktek atau SIP TTK, karena kalian adalah seorang tenaga teknis kefarmasian. Ini contohnya saya ambil dari Jakarta. Dia dari UPT satu pintunya Kecamatan Menteng ya, seperti ini bentuknya, dan sekarang sudah dalam sistem online sehingga nanti kalian akan mendapatkan surat izin praktek yang sudah ada barcode-nya, begitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian, gitu ya. Dan juga di setiap profesi kita ada yang namanya standar profesi, yaitu wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Kalau di TTK namanya adalah PAFI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, baik itu yang berjenjang pendidikan S1 maupun D3 atau diploma 3 ya. Kalau untuk profesi sendiri namanya adalah Ikatan Apoteker Indonesia. Kalau untuk kedokteran IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau untuk keperawatan PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Itu beberapa wadah profesi yang ada di negara Indonesia. Jadi kalian punya rumah sendiri nanti, bisa bertemu dengan berbagai teman-teman dari belahan Indonesia yang seprofesi dengan kalian. Kemudian bagaimana sih kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan? Menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang tadi, ada beberapa kualifikasi, yaitu ada yang namanya tenaga medis, dokter ya, dalam hal sesuai dengan yang disebutkan dalam undang-undang. Kemudian tenaga keperawatan, ada juga tenaga kefarmasian, yaitu profesi apoteker, dan juga tenaga teknis kefarmasian. Bu, kalau yang dia cuma lulusan SMK farmasi tapi tidak melanjutkan diploma 3, itu sebutannya apa, Bu? Tetap namanya tenaga kefarmasian, tapi dia adalah asistennya tenaga teknis kefarmasian. Jadi kalau nanti kalian kerja di apotek, rumah sakit, ada yang baru lulusan dan hanya lulusan SMK farmasi saja, dia akan menjadi asistennya TTK ya. Jadi hierarkinya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya tenaga psikologis klinis, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga non kesehatan, dan tenaga gizi. Yang tadi saya sampaikan, ada juga yang namanya asisten tenaga kesehatan tadi ya, yang disebutkan di awal. Dia itu ada asisten perawat, ada tenaga teknis kefarmasian, dan asisten TTK ya. Ada asisten dental, asisten teknisi laboratorium medik, dan juga asisten teknisi pelayanan darah. Ini kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan serta asistennya tenaga kesehatan. Kemudian bagaimana sih Bu terkait dengan tenaga teknis kefarmasian sendiri? Apakah hanya ada TTK saja dengan asisten atau ada apa lagi? Jadi yang dimaksud atau yang berada di dalam ruang lingkup tenaga teknis kefarmasian ada sarjana farmasi S1 ya, gelarnya adalah S1, ahli media farmasi, dan juga ada yang namanya analis farmasi. Biasanya nanti dia akan menganalisa misalkan bahan-bahan panganan yang berbahaya, ada tidak bahan-bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam bahan pangan olahan, misalkan seperti itu. Nah, itu ada yang namanya
analis farmasi ya. Jadi kalian tidak sendiri, tidak dengan S1 maupun hanya D3-nya. D3-nya ada apa saja, Bu? Ada ahli media farmasi dan analis farmasi. Nah, untuk di 2 tahun belakangan ini 3 tahun itu yang namanya tenaga menengah farmasi, dia lulus dari SMK farmasi atau asisten apoteker istilahnya dulu, itu sudah dihapuskan karena sekarang adanya peningkatan jenjang pendidikan yang telah diberikan atau telah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan. Setiap tenaga kefarmasian minimal itu berjenjang pendidikan diploma 3, sehingga tadi ya SMK farmasi sudah jarang sekali atau susah mendapatkan pekerjaan. Nah, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek kefarmasian atau praktek kesehatannya wajib memiliki STR, surat tanda registrasi. Kalau dalam kefarmasian namanya STR TTK untuk tenaga teknis kefarmasian. Kalau untuk apoteker apa, Bu? Apoteker namanya STRA, surat tanda registrasi apoteker, begitu ya. Nah, ada juga istilah yang namanya uji kompetensi atau UKOM. Biasanya diselenggarakan secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Tahun lalu itu diselenggarakan di seluruh Indonesia selama kalau tidak salah selama 2 hari. Saya lupa 2 hari atau 1 hari. Kemudian ada 3 hari kalau tidak salah. Dan itu sesuai dengan pembagiannya. Misalkan karena tempat yang tidak mencukupi dan sedang pandemi COVID tahun lalu, kebetulan ada di beberapa tempat perguruan tinggi, kami meminjam perguruan tinggi untuk pelaksanaan ujian kompetensi secara nasional. Nah, biasanya perguruan tinggi ini bekerja sama dengan organisasi profesi, tak itu PAVI, tak itu IAI mungkin ya, uji kompetensi profesi apoteker. Terus ada juga lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang harus terakreditasi. Jadi bukan sembarang lembaga dalam pelaksanaan uji kompetensi. Nah, nanti kalau kalian sudah lulus uji kompetensi, gimana sih persyaratan dan cara pembuatan STR-TTK? Yang pertama, kalian harus memiliki ijazah pendidikan diploma 3. Jadi nanti setelah selesai lulus wisuda harus diurus itu ya, yang namanya ijazahnya. Jangan sampai kalian udah lupa, apalagi di luar kota nih ya, habis wisuda langsung aja balik pulang ke kampung masing-masing sehingga lupa mengurus ijazah. Nanti kalian akan kesulitan sendiri dalam pengurusan STR-TTK. Jadi perlu menjadi perhatian bagi seluruh mahasiswa yang hendak ingin bekerja ya. Kalau kalian nggak ingin bekerja, habis lulus kuliah langsung nikah, silahkan, itu nggak perlu urus juga, nggak masalah kalau buat saya. Yang kedua adalah persyaratannya memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi ya, memiliki serkom, sertifikat kompetensi yang sudah lulus dari uji kompetensi. Terus kamu harus juga memiliki nih surat keterangan sehat fisik dan mental. Nanti kamu harus ke dokter, minta surat keterangan dari dokter agar dapat dilampirkan dalam administrasi pembuatan STR-TTK. Kemudian nanti ada yang namanya surat pernyataan sumpah janji profesi. Itu juga perlu dilengkapi. Dan yang terakhir, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Ya. Nah, nanti kalau sudah 5 tahun, karena ini biasanya berlakunya 5 tahun, harus diregistrasi ulang. Maka persyaratan yang tadi saya sebutkan di atas perlu dilengkapi lagi dan disiapkan. Jadi setiap 5 tahun kalian wajib meregistrasi ulang. Kalau sudah expired, cepat-cepat diregistrasi. Kalau sampai ada sidak dari Badan POM, dari Dinas Kesehatan, kalian STR-nya mati, maka tidak bisa melanjutkan pekerjaan kembali. Dan urusnya tidak 1-2 hari. Bisa lama, bisa cepat, tergantung kalian melengkapi persyaratannya dengan benar. Biasanya, waktu yang diberikan oleh Dinas Kesehatan itu berlaku atau mengurusnya kurang lebih 14 hari kerja selama 2 minggu ya. Jadi semua tergantung dari mahasiswa mau mengurus STR dengan baik, dengan cepat atau tidak. Nah, yang kedua ada yang namanya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009.
Ini tentang yang namanya pekerjaan kefarmasian. Outline-nya atau pokok bahasannya kita akan membahas tentang definisi dan jenis-jenis pekerjaan kefarmasian. Definisinya apa, Bu? Pekerjaan kefarmasian menurut PP 51 adalah pembuatan termasuknya ada pengendalian mutu sediaan farmasi, ada pengamanan seperti apa, ada pengadaan, kemudian penyimpanannya seperti apa, dan pendistribusian atau penyaluran obat, serta ada pengelolaan obat, ada pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat atau PIO, serta pengembangan obat, baik itu bahan obat dan juga obat tradisional. Ini definisi pekerjaan kefarmasian menurut PP nomor 51 tahun 2009. Kemudian tadi ya, tenaga kefarmasian itu ada dua, ada yang namanya profesi apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian itu membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Dia terdiri atas sarjana farmasi, ada juga ahli madya farmasi, ada analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker dulu namanya ya. Jadi ini ruang lingkup dari tenaga kefarmasian. Nah, jenis-jenis pekerjaan kefarmasian ada apa saja? Yang pertama pengadaan, kemudian pengadaan ini tuh biasanya kalian di suatu instalasi farmasi rumah sakit, kalian yang stok nih, oh kira-kira obat ini kosong atau tidak, nanti kalian cek. Ketika misalkan di buku defektanya kosong, kalian wajib untuk melaporkan ke apoteker dan membuat list, Bu ini saja yang habis, sehingga kami perlu untuk memesan obat. Nah itu harus atas persetujuan dari apoteker penanggung jawabnya ya. Ini proses pengadaan atau jenis pekerjaan kefarmasian yaitu pengadaan. Ada juga produksi. Nah produksi ini biasanya untuk tenaga teknis kefarmasian yang bekerjanya di industri farmasi. Ya dia akan melakukan proses produksi. Ada juga proses distribusi atau pekerjaan distribusi, penyaluran tadi ya bahan obat tradisional dan lain sebagainya. Alkes juga termasuk di sini. Dan yang terakhir adalah pelayanan itu sendiri. Ini garda terdepan dalam upaya kesehatan, ya pelayanan. Nah khusus untuk industri biasanya itu kalau apoteker penanggung jawab dia memiliki setidaknya minimal 3 orang. Yaitu biasanya di bagian apa saja sih Bu? Yang pertama dia sebagai pemastian mutu, kemudian di bagian produksi dan juga pengawasan mutu. Lalu untuk pelayanan biasanya cuma 1 orang saja juga cukup. Dapat juga dibantu oleh yang namanya apoteker pendamping. Apoteker penanggung jawab memiliki teman apoteker ya, itu namanya adalah apoteker pendamping. Tapi segala tanggung jawab tetap sepenuhnya ada di apoteker penanggung jawab. Nah, untuk pelayanan kefarmasian care and service bagaimana Bu? Ya, kita akan lihat dulu satu-satu. Oke. Jadi, pelayanan farmasi itu zaman dulu dia hanya sebagai patient oriented. Ya, jadi hanya tertuju kepada pasien saja. Nah, untuk di tahun ini atau saat ini segala pelayanan kefarmasian itu akan bermutu dan meningkatkan kualitas hidup apabila ditunjang oleh ketersediaan obat yang terjangkau dan memadai dan ada. Kedua adalah SDM profesional harus ada di pelayanan kefarmasian, baik itu apoteker, tenaga kefarmasian, kemudian asisten TTK dan juga juru racik. Ya, jadi harus memiliki SDM yang profesional. Yang terakhir adalah tenaga kefarmasian wajib memberikan informasi yang benar terkait obat, efek sampingnya apa, cara minumnya bagaimana, tidak boleh diminumnya pada saat apa, kemudian kalau tidak diminum nih obat antibiotik akan menyebabkan apa. Informasi terkait obat perlu disampaikan tenaga kefarmasian kepada pasien.
ya, sehingga akan didapatkan kualitas hidup yang maksimal, yang sempurna untuk pasien dan juga konsumen yang menggunakan jasa kefarmasian kalian. Ya, istilahnya adalah pharmaceutical care tadi ya. Jadi orientednya bukan lagi ke produk, tapi lebih ke oriented patient atau patient oriented. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan dalam perkuliahan Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan juga Undang-Undang Pekerjaan Kefarmasian. Ini hanya sebagian kecil saja. Mahasiswa wajib untuk mencari sendiri segala macam informasi-informasi tambahan terkait tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan juga Undang-Undang PP tentang pekerjaan kefarmasian. Ya, itu banyak sekali di platform-platform yang ada di internet, bisa kalian pergunakan. Dan tetap sehat, jaga kesehatan, patuhi 5M, Tuhan berkati. Makasih.